Halo, selamat siang teman-teman semua di sini. Perkenalkan sebelumnya aku Alia dan di sini kebetulan di podcast Maptra kali ini aku ingin membahas mengenai seputar topik yang menarik yaitu dari personal branding dan attitude. Kebetulan siang pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Yang pertama ada Bapak Aldo dan Bapak Robi. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. Halo, saya Aldo. Halo, saya Robi. Hai ke kamera. Hai. Oke, di podcast kali ini kan kita dari Maptra nih ingin membahas topik menarik nih Kak mengenai pentingnya personal branding, pentingnya attitude. Bagaimana sih personal branding itu berperan di dunia pekerjaan, etika atau attitude berperan bagaimana di dunia pekerjaan. Nah, kalau menurut dari kakak-kakak di sini nih, bagaimana sih pentingnya personal branding itu di dunia pekerjaan? Oke, mungkin dari Kak Robi dulu ya. Gimana tuh Kak pentingnya Kak? Jadi sebenarnya kalau dibilang personal branding itu penting ya sangat penting banget ya. Karena kan skill yang ditunjukkan awal itu kita ketemu dengan orang itu adalah personal branding. Bagaimana kita mempresentasikan apa nih yang bisa menonjol dalam diri kita. Karena kalau tidak ada yang ditonjolkan berarti personal branding itu tidak ada. Ya kan, secara otomatis kita ketemu sama rekan bisnis atau mungkin teman-teman kita yang mungkin bisa diajak bisnis juga, itu akan menjadi pengaruh seperti itu. Apalagi diselingi dengan attitude ya. Jadi kalau misalkan attitude-nya tidak ada, personal branding tidak ada, jadi tidak ada yang bisa ditonjolkan seperti itu. Karena kalau pada intinya bagaimanapun kalau misalkan memang kita mau mempresentasikan diri kita, itu personal branding itu sangat penting banget sama attitude. Karena personal branding adalah sifat yang dituntut. Betul, biar kita juga punya value ya di masyarakat. Nilai utama kan. Terus attitude juga gimana cara memperlakukan si rekan bisnis kita terhadap kita juga gitu. Kalau attitude-nya kita kurang baik, jadi feedback-nya kurang baik. Seperti itu sih. Kalau menurut dari sudut pandang Kak Aldo nih, seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kedua belah pihak itu sebenarnya combine-nya sangat berkaitan ya. Otomatis ketika kita punya melakukan brand, jadi orang tuh tahu siapa kita gitu. Ketika orang itu udah tahu siapa kita harus tunjukin attitude yang bagus tuh seperti apa, biar kerjasama kita, bisnis kita itu terjalin dengan baik gitu sih kalau dari sisi aku ya. Kayak misalkan untuk mengaplikasikan diri kita, bagaimana cara kita mempunyai personal branding yang bagus, bagaimana kita mempunyai etika yang biar orang tuh kenal kita sebagai si A nih ternyata orangnya oke loh, si B nih ternyata orangnya bad attitude, atau bagaimana. Itu menurut kakak-kakak di sini seperti apa? Kalau dari aku sih sebenarnya personal branding tuh lebih ke identity kita ya. Gitu, artinya ketika orang udah tahu nih, misalnya si Aldo ya karena aku pekerjaannya pasti di bidang pialang, orang tahu aku adalah seorang trader gitu. Marketing lah ya? Yes, betul. Jadi ketika mereka cari satu hal yang berhubungan dengan trading atau saham ya pasti aku. Dan menurutku personal branding adalah identitas kita untuk orang-orang tahu siapa kita itu sebenarnya. Oke, kalau menurut dari Kak Robi sendiri? Kalau saya pribadi ya, ini pendapat aja sih. Jadi secara general mungkin lebih bisa ditonjolkan dari skill kemampuan kita gitu. Dan kedua profesional kita, terus kejujuran kita. Jadi kalau secara general kita bisa mengaplikasikan kepada diri kita juga, itu sebenarnya menjadi nilai sangat penting gitu. Karena kan nilai utama untuk personal branding adalah itu. Kalau kita ada kemampuan skill, kita ketemu dengan klien atau ketemu rekan bisnis kita juga, itu kita bisa menunjukkan gitu seberapa kuat personal branding kita. Karena kalau personal branding kita, skill kita tidak ada, ya agak susah sih. Sama aja. Iya, sama aja. Ujung-ujungnya kan rekan kita jadi ragu terhadap kita. Dan kedua juga mungkin secara personal branding, kita ketemu klien juga harus secara spesifik kita juga lebih rapi groom. Mungkin secara grooming harus lebih diperhatikan lah ya. Sangat penting banget. Kalau nggak grooming, kayaknya kita ketemu rekan bisnis misalkan, Karena kan first look ya. kita lokasi misalkan ada di Kuningan, kita ketemu misalkan di daerah Blok M, ya kan. Secara otomatis kan kita ada jarak perjalanan nih. Kalau lebih bagus sih lebih baik kita mungkin naik Grab ya, naik Grab car atau apa kayak gitu. Jadi pas saat kita ketemu dengan rekan bisnis atau klien kita juga merasa diri kita tuh look-nya lebih rapi lah. Seperti itu. First impression itu penting banget. Ya, first impression itu sangat penting karena ya itu adalah awal
Apalagi kan mungkin teman-teman penonton di sini kakak-kakak di sini kan kerja di dunia marketing ya. Jadinya mungkin dari personal branding ini nomor satu mungkin adalah first look kita. Cara dari grooming kita seperti apa, karena kita ketemu, setiap hari kita ketemu orang-orang yang memang notabene kita nggak tahu nih kenal apa enggak gitu kan. Mungkin dari secara nggak langsung, mungkin kalau orang yang dikenal kan kita udah tahu oh orangnya seperti ini. Mungkin kalau ketemu orang yang nggak dikenal kan jadi kelihatan oh dia orangnya rapi. Jadi kita ketemu orang tuh atau mungkin calon nasabah ya, ke kita juga jadi nggak ragu untuk berinvestasi lah atau dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk saat ini kita akan masuk nih teman-teman untuk ke topik kedua, yaitu mengenai attitude atau etika. Mungkin untuk di dunia pekerjaan itu kan kita juga sangat penting yang namanya etika. Kita kan kadang ketemu sama orang-orang yang etikanya good attitude, terus misalkan ada yang orang yang bad attitude nih. Etika tuh seberapa penting sih untuk dunia kerja? Mungkin dari Kak Robi? Ya, kalau menurut saya sih secara pribadi etika ya kalau untuk dalam dunia kerja itu sangat penting ya, karena pada dasarnya kan etika itu menunjukkan nilai kita lagi nih, balik lagi karena sikap etika itu kan dari penampilan, dari sikap kita, kejujuran kita ya kan, itu sangat penting karena pada dasarnya mau ke tempat pekerjaan, mau ketemu klien, apalagi ketemu klien ya. Jadi kalau klien itu kan pasti etika kita awal-awal itu kita harus ramah dong, ya kan. Yang kedua ramah, terus kita jujur juga, terus kita juga tidak selalu menjanjikan hal-hal yang mungkin memang di luar ekspektasi kita gitu. Jadi kita memberikan pemahaman tuh secara sesuai dengan skill kemampuan kita juga. Jadi kalau misalkan banyak menjanjikan juga itu kayaknya agak kurang baik juga seperti itu. Karena balik lagi ya, kalau etika kita dilihat dari sisi pekerjaan atasan kita juga bagus, berarti kan terhadap kita ketemu nasabah atau klien itu juga lumayan bagus seperti itu. Itu jadi nilai tambah sih untuk kita menjual sesuatu produk seperti itu sih. Mungkin kalau dari sudut pandangnya Kak Aldo deh. Ya buat aku etika tuh penting banget ya buat kita ya. Apalagi kita kan sebagai seorang marketing itu banyak-banyak ketemu orang yang di luaran sana, banyak mereka tuh sikapnya tuh beda-beda gitu loh. Apalagi kan di sini kita sebagai marketing juga kita ada tanggung jawab terhadap nasabah kita ya kan. Terus gimana kalau misalnya ada satu masalah, kita merespon hal tersebut. Ketika kita punya etika yang baik, pasti kita dalam menghadapi semua masalah itu juga akhirnya akan baik gitu. Jadi buat aku tuh etika penting banget sih. Jadi benar-benar nomor satu lah, selain personal branding tadi ya, etika juga penting lah ya, apalagi di dunia marketing seperti ini yang mungkin yang kakak sedang jalani sekarang. Apalagi kan kadang kita ketemu nih sama teman-teman yang mungkin kita lihatnya teman-teman ya, mungkin staff marketing yang lain. Kalau misalkan ketemu sama orang yang menurut kakak kelihatannya oh dia kayaknya bad attitude nih, atau mungkin bisa dibilang toxic, pertemanan yang toxic atau dan lain sebagainya, itu cara menanggapi atau sikap kakak untuk menghadapi mereka tuh seperti apa sih mungkin dari Kak Aldo? Kalau aku sih sebenarnya ngelihat teman yang bad attitude ya, apalagi kalau misalkan dia udah agak-agak NPD, buat aku sih langsung cut aja sih yang kayak gitu gitu. Karena kan kita harus jadi yang lebih baik ya tiap harinya gitu loh. Maksudnya mungkin sebagai teman ada saatnya kita kasih nasihat gitu yang baik menurut kita gitu. Tapi kalau memang orangnya toxic terus gitu, apalagi sudah menjalar-jalar yang namanya NPD, buat aku pribadi meningkat. Karena kita juga butuh kesehatan mental buat diri kita. Juga harus fokus ke diri sendiri ya. Betul. Kadang ngurusin diri sendiri aja masih begini-begini, apalagi kita ngurusin hidup orang. Mungkin kalau dari sisi Kak Robi nih seperti apa? Ya kalau dari sisi saya sih sebenarnya sama sih kurang lebih kayak jawabannya Aldo. Jadi kalau toksik sih saya sebenarnya nggak terlalu peduliin dengan orang tersebut. Mungkin kalau nasihat pasti ada, tapi kalau memang nasihat itu memang susah sama orang tersebut ya mau gimana gitu. Karena kan balik lagi kayak Mbak Alia tadi bilang kan, mending kita urus diri kita sendiri, evaluasi gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa evaluasi juga kita jadi toksik juga gitu loh. Betul. Jadi, jangan sampai kita sok-sok nasehatin orang, diri kita sendiri juga etikanya juga belum benar. Iya. Jadi intinya mungkin teman-teman di sini pesan moral nih yang bisa diambil dari kakak-kakak di sini. Kalau aku pribadi ya udah, kalau kita ketemu orang yang good attitude ya syukur kita tiru. Iya, Tapi kalau memang ketemu yang sekiranya
oh menurut kita bad nih, karena yang bisa menilai diri kita, menilai orang lain diri kita sendiri. Jadi ya udah, mending fokus ke diri sendiri. Betul Iya nggak sih? betul, walaupun ya kita nggak good attitude banget ya, gitu loh. Tapi kan kita wajib memilih teman-teman yang good attitude buat kita. Betul. Ya Jadi nggak? biar aura positifnya juga ke kita ke bawah. Ke bawah, Dia ya. kerja juga Ya, enak. betul. Jadi kita kerja juga enjoy, good mood. Yes, Jadi betul. kan nggak enak ya kalau kerja datang ketemu teman-teman yang menurut kita kurang enak moodnya, etikanya juga menurut kita kurang, kita ikutin, kitanya juga yang jadi bad mood seharian, kerja juga jadi nggak fokus. Gitu nggak Yes, sih? betul sekali gitu loh. Jadi memang si aura itu kan nyambung ya dan Ngaruh lah ya. mempengaruhi ya. Jadi ketika kita bermain sama lingkungan baik ya, insya Allah sih kita akan jadi baik ya gitu loh. Ketika kita ketemu lingkungan yang buruk ya harus tetap baik. Ya nggak sih? Jangan juga kita jadi ikut-ikutan buruk gitu. Kalau bisa kita yang memberikan aura positif ke orang-orang. Kalau memang orang nggak bisa, ya diri kita sendirilah yang memulai. Gitu. Yes, betul. Oke teman-teman, kita kan udah bahas nih point of view dan sudut pandang mengenai personal branding dan etika dari kakak-kakak di sini. Nah mungkin aku juga mau tanya nih, kakak-kakak di sini tuh pernah nggak sih mengalami personal branding tuh seperti apa? Etika di dunia kerja itu seperti apa di dunia nyata, terlebih mungkin khususnya di dunia pekerjaan yang lagi kakak jalanin sekarang, mungkin dari Kak Aldo? Pernah banget. Mungkin karena aku banyak ya pembahasan kayak gitu, mungkin aku ke Karubi dulu ya. Gimana ya Karubi? Ada nggak pengalaman ya Kak? Kalau dari sisi pengalaman pribadi dari awal kerja mungkin ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, karena ya balik lagi ya, kalau kita nggak punya pengalaman ya kita nggak punya sikap yang bisa diperbaiki gitu loh. Kalau pengalaman pribadi saya mungkin saya dulu ketemu nasabah ya kan, saat saya kan ini biasanya motoran nih kan, kadang ngejar waktu kan. Pas saya ngejar waktu, kadang-kadang saya sampai ke tujuan itu grooming saya berantakan ya kan, nggak lupa bawa parfum ya kan, akhirnya yang menyebabkan mungkin saat itu klien tidak lebih percaya dengan saya gitu. Pada akhirnya ya persiapan itu akhirnya saya siapkan gitu, walaupun saya motoran tapi saya nggak akan buru-buru gitu. Jadi saya kasih jeda, mungkin kalau pertemuannya mungkin jam 2, saya jalan lebih, kasih spare 1 jam, jadi saya bisa grooming dulu, lebih rapi lagi ya, memperbaiki diri lagi. Terus dari sisi personal branding ya ada ya, mungkin dari skill saya sih mungkin belum siap banget gitu saat itu, tapi ya next kemudiannya saya evaluasi ya, saya lebih banyak hafal produk saya ya, saat saya mempresentasikan produk tersebut juga akhirnya si klien pun juga senang gitu dengan hasilnya. Mungkin yang harusnya 1, 2, 3 langkah jadi 1, 2 langkah aja sih, seperti itu. Oke, kalau itu kan dari sisi personal branding nih. Kalau dari sisi etika sendiri nih, pernah nggak sih mungkin kalau tadi yang kita bahas mengenai good attitude atau bad attitude, pernah nggak sih mungkin di dunia kerja tuh menemukan sesuatu hal yang nyata yang seperti itu tuh, pernah nggak? Pernah sih kejadian, cuman itu udah lama banget sih, tahun 2013 atau 2012 gitu. Saya tuh lagi tuh kerja di suatu bank ya, jadi mungkin ya kita kan ketemu dengan klien atau ketemu dengan nasabah ini kan beda-beda ya sikapnya ya. Betul. Jadi nggak sama ya, aneka ragam gitu. Ada yang mungkin juga yang baik, ada yang mungkin juga yang biasa-biasa aja, ada yang mungkin juga nggak ramah atau apa. Itu kan balik lagi ya, tantangan untuk kita sendiri ya, menghadapi ketemu nasabah itu challenge buat kita juga. Bagaimana kita bisa stabilin nih kondisinya dengan saat mungkin nasabahnya suka marah-marah atau apa, kan itu beda-beda. Nah mungkin saat itu saya 2013 pernah ngalamin, sebenarnya bukan nasabah saya sih, jadi karena kita kerja tim, kita kolaborasi, saat mungkin ada visitan, teman saya itu nitip 1 nasabah ya untuk divisitkan, itu daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Pas saat saya kunjungan, saya datang alamat tersebut, dia nggak ngerasa dia nasabah itu gitu loh. Saya konfirmasi, ternyata pas dicek kembali sama rekan saya, ternyata salah. Akhirnya kunjunganlah ke visit yang alamat sebenarnya ya.
Pas saya datang ke sana, ternyata nasabahnya udah marah-marah. Jadi beneran kejadian seperti itu beneran memang pernah terjadi ya? Iya, pernah terjadi. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya balik lagi sih, karena saya adalah mewakili perusahaan, saya tetap dengan profesional, saya mengakui saya salah seperti itu dan saya minta maaf. Akhirnya ya dari meledak emosinya nasabah tersebut, jadi akhirnya ya biasa lagi gitu, karena mereka juga nasabah pun akan memaklumi gitu kalau memang pada dasarnya ya kalau kita udah salah kita minta maaf, kita memperbaiki. Be gentle juga iya, ya. karena balik lagi pada saat itu juga nasabah memang mau gitu loh. Jadi nasabah itu bukan nggak mau tapi mau. Pas kita treatment seperti itu dengan sikap kita yang rendah hati ke klien kita atau ke nasabah kita, ya ujung-ujungnya ya mereka akan sadar juga gitu. Akhirnya juga tidak jadi cancel, tetap jalan kayak gitu sih. Sebenarnya itu sih yang lebih fatal sih. Cuman kalau kronologis aslinya sih lebih kacau sih. Itu secara garis besar lah ya. Berarti memang Ya gimana ya kalau mengungkapkan dengan kasar-kasar kayak gitu agak kurang enak. oke, baik. Mungkin memang pernah terjadi. Jadi ya banyak lah yang bisa kita ambil pelajaran dari itu lah ya. Tantangan saya sih untuk mengevaluasi diri saya dan rekan-rekan kerja saya, kalau misalkan memang saya dititipkan suatu visitan seperti itu, ya balik lagi saya akan koreksi lagi ini bener nggak atau gimana gitu. Jangan sampai ya kejadian tersebut terulang kembali. Kan yang dirugikan sebenarnya bukan kita gitu, nasabah. Betul. Dan nasabah tidak mau jadi di kita, di perusahaan kita, itu ya akhirnya perusahaan nggak dapat apa-apa kan, seperti itu. Dan poin yang saya dapat ya saya nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa saya banggakan dalam pekerjaan tersebut. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, tadi kan kita udah denger nih dari sisi Kak Robi sendiri, personal branding dan etika tuh ternyata memang pernah terjadi di kehidupan pribadinya gitu. Nah, kalau dari Kak Aldo sendiri pernah nggak sih terjadi hal-hal yang nyata di kehidupan pribadi Kak Aldo sendiri? Kayaknya banyak. Banyak banget kayaknya. Tapi aku cerita satu aja ya, kayak baru-baru ini ya. Berarti banyak masalah ya? Ya intinya kalau kita kan secara personal branding kalau dan attitude ya untuk diri sendiri, kita pasti selalu mencoba yang lebih baik lagi ya. Cuma kalau ditanya punya case real nggak, wah aku ada banget gitu. Jadi itu kayak terjadi tuh baru-baru ini gitu. Jadi aku itu kan orangnya bisa dibilang friendly ya gitu, which is aku sama siapa aja tuh temenan gitu. Aku terbuka banget nih buat teman-teman. Nah ceritanya aku ada satu temen yang ternyata aku nggak tahu dia ini punya sifat yang sekarang aku taunya menurutku dia MPD gitu loh ya. Kayak maksud aku kan ya kita terima teman baik-baik aja gitu ya. Nah ketika aku berteman sama dia kok setiap harinya tuh selalu ada aja masalah sama orang lain gitu. Terus kayak ada yang diomongin gitu loh, kayak si A ngomongin si B, itu si A nanti ngomongin si C, dan itu sudah berbulan-bulan terjadi gitu. Ketika aku tahu semuanya, terus aku cari tahu kan ini tuh dia kenapa, dan ketika aku cari tahu ternyata ini anak ada istilahnya NPD, hal yang aku lakuin adalah langsung cut dia. Semua yang terjadi belakangan ke aku tahu semua jawabannya. On the other hand tuh aku malah jadi kasihan sih sama temanku ini gitu. Artinya kan ketika dia berperilaku seperti itu, mungkin ada satu hal yang nyakitin dia sebelumnya ya. Dia seperti itu sih. Yes, betul gitu. Cuma kan di satu sisi aku juga harus ngambil sikap bahwa aku ini pengen punya dunia yang baik buat aku gitu. Akhirnya aku cut, dan memang Tuhan juga sudah tidak merestui kita bareng-bareng. Akhirnya dia pindah lah gitu, dan sudah tidak ada di circle-nya aku lagi gitu. Tapi after itu yang anehnya ya, nama aku yang jadi jelek sama orang-orang. Jadi intinya kejelekan aku diceritain lah sama dia. Karena kan kita biasa mungkin curhat ke dia, apa-apa cerita ke dia. Makanya buat teman-teman juga penting buat kita tuh jangan terlalu oversharing juga. Nah ini mungkin yang bisa diambil pelajaran dari Kak Aldo nih. Ya, jangan terlalu oversharing sama orang gitu. Karena belum tentu juga apa yang di-sharingin itu benar atau enggaknya juga nggak tahu gitu. Dan kita mungkin bisa ngambil sikap ketika seseorang itu sudah tidak bersama lagi, ada baiknya kita menjaga rahasianya dia semua ya. Karena itu aku anggap
sebuah integritas ya kita dalam suatu hubungan gitu. Jadi ya let's selalu jadi yang terbaik aja. Karena kan mungkin ya teman itu kadang kita nggak tahu kapan teman itu bisa jadi lawan. Yes. Jadi suatu saat mungkin kalau yang Kak Aldo bilang itu benar banget. Suatu saat kita sedang tidak baik-baik aja dengan beliau ini, terus si salah satu oknumnya ini, kita kan nggak tahu cerita apa yang akan dibuat dia untuk disebarkan ke orang lain yang membuat citra kita juga jadi jelek ke depannya gitu. Jadi alangkah lebih baik ya bener jangan oversharing ya ke orang lain atau ke even itu teman dekat sendiri atau mungkin rekan kerja atau seperti apa. Jadi biar ke depannya satu kita juga lebih fokus kerja, kita juga lebih ya bisa capai target apa yang udah kita pengenin dari awal gitu loh. Nah terus mungkin pesan ya buat aku ketika memang kita sudah terjebak lah ya dalam kondisi seperti itu, jangan pernah membuktikan diri kita tuh siapa gitu. Tetap aja kita selalu jadi orang baik meskipun di luar sana mungkin ada yang ngejelekin kita, karena kan aku bingungnya tuh kenapa tiba-tiba tuh banyak aja berita tentang aku dari orang luar. Cuma kita ngambil sikap ya udah gitu loh, toh kita tahu kita baik gitu loh, toh kita juga tidak menjelekkan orang-orang gitu. Jadi tetap aja berbuat baik, tetap fokus sama tujuan sama impian kamu gitu, karena hal baik itu pasti akan datang. Oke, buat teman-teman di sini kan kita udah dengerin nih mengenai point of view dari Kak Robi dan Kak Aldo sendiri tentang personal branding dan etika. Mungkin tadi kan Kak Robi dan Kak Aldo sudah menjelaskan bahwa mereka ini memang pernah ngalamin hal-hal yang memang terjadi di dunia kerja nih. Mungkin dari Kak Aldo sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan buat penonton Maptra kita nih? Ya, pastinya. Karena kan personal branding sama attitude itu kan saling nyambung ya, gitu. Itu menjadikan kita positioning di suatu masyarakat. Ketika kita punya personal branding yang bagus, ketika kita punya attitude yang bagus, ya kan, pasti kita akan ditempatkan di tempat yang bagus juga, gitu. Apalagi kan dunia sekarang kan udah banyak saingan kita ya. Artinya kita harus punya satu nilai yang unik yang membedakan kita sama orang lain, biar kita punya tempat di hati masyarakat. Gitu sih dari aku ya. Mungkin dari Kak Robi sendiri? Sebenarnya sih kurang lebih sama aja, sama aja sih kayak Aldo. Karena ya balik lagi ya, kalau personal branding sama attitude ya saling keterkaitan dan saling menyambung. Karena balik lagi kalau kita personal branding kita nggak punya keunikan dan keahlian yang bisa kita tonjolkan, itu agak sulit sih. Apalagi balik lagi bener kata Pak Aldo. Jadi persaingan di tempat usaha ini memang perusahaan ini sudah sangat banyak banget ya, apalagi ini sekarang udah di tahun 2025 ya. Banyak juga kan teman-teman. Iya, teman-teman yang di luar sana kemarin sempat viral ya, yang job fair ya. Ya, gitu. Sempat viral, banyak banget yang teman-teman nyari kerjaan itu sangat susah. Nah, ini mungkin dari diskusi ringan kita kali di sini ya. Jadi bisa ngambil pelajaran dari yang pernah kita alamin. Ya siapa tahu teman-teman bisa memotivasi lagi sih untuk menjadi personal branding yang lebih baik, menjadi attitude yang lebih baik. Seperti itu sih. Ya pokoknya ujungnya adalah kalau semua baik, ya balik lagi ke diri kita sendiri sih, akan menjadi lebih baik. Itu aja sih dari saya. Intinya ya ciptakan value yang baik buat diri kita sendiri lah ya, biar kedepannya orang tuh mandang kita nggak sebelah mata. Oke, teman-teman di sini kan kita udah dengerin nih semua penjelasan mengenai personal branding dan etika dari dunia kerja dari point of view-nya Kak Aldo dan Kak Robi di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang relate mengenai etika atau personal branding, mau itu bad attitude, good attitude, boleh dong di-share di kolom komen di bawah ini. Mungkin dari tim Maptra nanti kita bacain satu persatu, dan mungkin kalau memang ada waktu mungkin kita bisa bacain nih di Instagram atau mungkin di kolom komen YouTube-nya. Dan terima kasih buat Kak Aldo dan Kak Robi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang santai lah mengenai personal branding dan etika. Mungkin sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye!